kembali lagi dengan saya, Dwi Tresia Sipangkat. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, ternyata bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat itu beragam loh. Nah, yang pertama berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Kedua, berdasarkan sifat perubahannya. Yang ketiga, berdasarkan prosesnya. Keempat, berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya. Kelima, berdasarkan ukuran dan perubahannya. Sedangkan yang terakhir, berdasarkan caranya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas berbagai macam perubahan-perubahan berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, yang pertama kita bahas itu berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Nah, dalam kecepatan berlangsungnya, perubahan itu dibagi menjadi dua loh. Yang pertama, berdasarkan evolusi. Nah, perubahan evolusi yang dapat dikatakan juga sebagai perubahan lambat. Yang dimana perubahan lambat adalah perubahan sosial budaya yang terjadi dalam waktu yang lama dan terdapat rentetan perubahan kecil yang mengikuti dengan lambat. Evolusi merupakan perubahan yang terjadi dengan sendirinya tanpa rencana ataupun kehendak tertentu. Nah, yang kedua kita uraikan yaitu perubahan evolusi. Perubahan evolusi sering juga disebut dengan perubahan cepat. Perubahan ini adalah perubahan yang terjadi secara mendasar karena meliputi perubahan pada tatanan dan fungsi-fungsi kemasyarakatan dalam jangka waktu yang pendek dan cepat. Nah, coba kalian perhatikan dari kedua gambar tersebut. Kedua gambar tersebut merupakan perubahan evolusi atau perubahan revolusi. Ya, benar, perubahan revolusi. Kenapa? Karena dalam dua gambar tersebut, di mana itu terjadi perubahan dalam bidang pendidikan. Perubahan dalam bidang pendidikan ini disebabkan oleh faktor pandemi, yang awalnya kita belajar di dalam kelas, namun karena situasi dan kondisi secara cepat kita menyesuaikan dengan keadaan, sehingga sekarang kita belajar dari rumah atau dikatakan dengan pembelajaran daring. Sampai di sini paham? Ya, kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke perubahan kedua berdasarkan ukuran perubahannya. Nah, berdasarkan ukuran perubahannya, perubahan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan kecil. Perubahan kecil ini adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Nah, yang kedua ada dikatakan dengan perubahan besar, yang dimana perubahan ini sangat membawa pengaruh pada kehidupan masyarakat. Nah, untuk lebih paham lagi, coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide tersebut. Gambar tersebut itu adalah bagaimana perkembangan setrika itu dari model dan cara penggunaannya. Nah, menurut kalian nih, perubahan tersebut termasuk perubahan kecil atau perubahan besar? Ya, benar, perubahan kecil. Karena apa? Karena dalam penggunaan setrika ini, biasanya ini dapat dilakukan atau mempengaruhi oleh beberapa orang saja. Karena sampai sekarang bisa kita temukan bahwa masih ada masyarakat yang masih menggunakan setrika yang model lama. Nah, masih bisa dikatakan bahwa perubahan setrika ini merupakan perubahan kecil. Sampai di sini paham? Ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke perubahan selanjutnya. Yang ketiga itu adalah perubahan berdasarkan
prosesnya. Perubahan berdasarkan prosesnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Jadi, perubahan yang dikehendaki ini biasanya adalah perubahan yang disadari oleh masyarakat karena dikehendaki, diperkirakan, dan telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Biasanya, pihak-pihak yang menghendaki perubahan ini disebut dengan agen of change, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan perubahan. Biasanya, perubahan yang dikehendaki ini atau yang direncanakan berfungsi untuk pengendalian atau pengawasan, seperti perencanaan sosial ataupun rekayasa sosial. Nah, yang kedua ada dikatakan dengan perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Yang dimana perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki atau tidak melalui perencanaan. Biasanya perubahan ini berlangsung di luar perkiraan atau di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah bencana alam, seperti yang ada di gambar. Nah, apakah ada masyarakat yang menginginkan terjadinya bencana alam? Nah, tidak, karena bencana alam itu tidak dibuat oleh manusia. Dan biasanya terjadinya bencana alam itu membawa dampak negatif pada masyarakat. Sampai di sini paham? Sudah paham, kita lanjut ke perubahan selanjutnya. Nah, perubahan selanjutnya ini adalah perubahan berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya. Perubahan ini dibagi juga dengan dua jenis. Yang pertama, perubahan progres, di mana perubahan progres ini ialah perubahan yang membawa kemajuan pada masyarakat. Contohnya, perubahan tentang gender, yang dimana adanya kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, serta hilangnya stereotip jenis kelamin tertentu. Sehingga ketika adanya kesetaraan gender, maka dampaknya membawa perubahan pada kemajuan. Bisa dilihat di zaman sekarang, sudah banyak perempuan-perempuan yang mendapatkan posisi tertinggi di masyarakat, terutama di dalam karir. Nah, yang kedua, ada dikatakan dengan perubahan regres. Perubahan regres ini kebalikan dari perubahan progres, yang dimana perubahan ini terjadi tidak menguntungkan bagi masyarakat, sehingga dianggap menjadi kemunduran. Nah, contohnya nih, teknologi. Tidak bisa kita pungkiri, dampak dari teknologi adalah masyarakat menjadi malas, terutama di dalam bidang pendidikan. Anak-anak lebih memilih bermain games daripada belajar. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai berdasarkan sifat perubahannya. Berdasarkan sifat perubahannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan struktural. Proses perubahan dengan struktural biasanya dilakukan untuk menciptakan dan menghasilkan perubahan yang mendasar. Contohnya adalah pemilihan presiden melalui pemilihan umum. Nah, yang kedua, perubahan proses, di mana perubahan proses atau seringkali disebut dengan perubahan tidak mendasar adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Artinya, perubahan tersebut hanya menyempurnakan perubahan yang sebelumnya sudah ada. Nah, yang terakhir, berdasarkan caranya. Berdasarkan caranya dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, perubahan dengan kekerasan.
yaitu adalah perubahan sosial yang dilakukan dengan cara kekerasan, baik itu kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis, yang dimana tujuannya demi mencapai perubahan yang diinginkan. Biasanya, perubahan dengan cara kekerasan ini sering dapat dilakukan untuk mempercepat proses perubahan yang diinginkan. Yang kedua adalah perubahan tanpa kekerasan, yang dimana perubahan tanpa kekerasan ini adalah perubahan yang dilakukan dengan jalan damai ataupun simpati untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Perubahan tanpa kekerasan biasanya memerlukan cukup panjang atau waktu yang lama, sehingga kadang-kadang orang memilih untuk melakukan perubahan dengan kekerasan agar perubahan yang dikehendakinya cepat terjadi. Nah, dari keenam ini, apakah semuanya sudah jelas? Ya, pasti sudah jelas. Kalau belum, boleh bertanya loh di kolom komentar. Nah, setelah kita membahas bentuk-bentuk perubahan, sekarang kita mencoba untuk membahas soal tentang bentuk-bentuk perubahan. Modernisasi dan globalisasi merupakan perubahan sosial yang A. Perubahan besar, B. Perubahan dikehendaki, C. Perubahan direncanakan, D. Perubahan lambat, E. Perubahan cepat. Nah, coba dipikirkan, apakah modernisasi dan globalisasi termasuk ke jenis perubahan apa? Ya, benar, perubahan besar. Kenapa? Karena modernisasi dan globalisasi merupakan perubahan sosial yang memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat. Sehingga, karena perubahan ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia. Makanya, modernisasi dan globalisasi termasuk ke dalam perubahan besar. Siapa yang benar? Selamat ya, kamu mendapatkan jempol atau mendapatkan 100. Nah, untuk lebih paham lagi tentang bentuk-bentuk perubahan, silahkan dibiasakan untuk membahas soal-soal. Sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pelajaran yang lain. Terima kasih. Salam dan bahagia.